Hadir semua Bu. Baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Silakan Ketua Kelas dipimpin doanya. Baik Bu, marilah teman-teman sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Semoga semuanya bisa memahami materi hari ini dan menguasai materi hari ini dengan baik. Nah, sebelum itu, Ibu mau kalian semua berdiri terlebih dahulu. Kita akan memainkan sebuah game. Gamenya bernama Guru Berkata. Jadi, rulesnya itu, kalau Ibu berkata, Guru berkata, pegang mata, kalian pegang mata. Kalau Ibu berkata, Guru berkata, pegang pundak, kalian pegang pundak. Tapi jika Ibu tidak bilang Guru berkata, kalian diam saja. Oke, mengerti? Mengerti Bu. Oke, sekarang kita mulai gamenya ya. Guru berkata pegang hidung, guru berkata pegang mulut, guru berkata pegang pipi, guru berkata pegang pundak, guru berkata pegang kepala, guru berkata pegang tangan. Oke, silakan duduk. Nah, anak meta belum fokus ya. Ibu belum bilang guru berkata. Oke, sekali lagi ya, kita ulang. Guru berkata pegang telinga, guru berkata pegang kepala, guru berkata pegang hidung, guru berkata pegang mulut. Oke, guru berkata silakan duduk. Terima kasih. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai teks ulasan. Kompetensi dasar terkait materi ini yaitu 3.12, menelaah struktur dan pembahasan teks ulasan berupa film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. Lalu, indikator pencapaian kompetensi yaitu menjelaskan struktur, kebahasaan, dan isi teks ulasan produk, karya, atau benda. Yang kedua, menganalisis keunggulan dan kelemahan atau kekurangan produk, karya, atau benda tertentu sebagai bahan menulis teks ulasan. Lalu yang ketiga, menganalisis kaidah kebahasaan teks ulasan. Dan yang keempat, menjelaskan cara menulis teks ulasan. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu pengertian teks ulasan? Wah, bagus ya, antusias sekali. Coba Meta, silakan. Apa itu teks ulasan? Teks ulasan adalah teks yang berisikan penilaian tentang sesuatu Bu. Ya, betul ya. Jadi teks ulasan yaitu suatu teks yang berisi tentang ulasan, penilaian, atau evaluasi terhadap suatu karya sastra. Nah, teks ulasan ini juga sering disebut sebagai teks resensi. Lalu fungsi teks ulasan bisa dilihat ya pada PPT di depan. Ada yang membantu Ibu membacakan apa saja fungsi teks ulasan? Saya Bu. Ya, silakan Bu Dahlia. Jadi fungsi teks ulasan yaitu dapat mempengaruhi pembaca untuk lebih jelas melihat karya yang sedang diulas. Lalu teks ulasan itu berfungsi sebagai bentuk media pengenalan. Lalu dapat diartikan sebagai bentuk penilaian terhadap suatu karya yang diulas. Lalu teks ulasan juga berfungsi sebagai bentuk bukti dan perhatian terhadap karya yang patut diakui dan perlu dipahami. Ya, betul ya. Terima kasih Nak Dahlia. Jadi fungsi teks ulasan yaitu untuk memberikan suatu penilaian terhadap suatu karya sastra. Dan juga teks ulasan ini bisa membuat kita mengetahui tentang kelemahan ataupun kelebihan dari suatu karya sastra. Lalu bagaimana sih ciri-ciri teks ulasan? Teks ulasan yang pertama itu ciri-cirinya memiliki struktur yang terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan juga rangkuman. Lalu yang kedua, teks ini berisi informasi yang menonjol terhadap unsur-unsur karya sastra yang sedang diulas berdasarkan pandangan atau opini dari penulis terhadap suatu karya sastra. Lalu yang ketiga, ciri-cirinya teks ulasan memberikan sebuah opini berdasarkan fakta yang ada pada karya tersebut. Nah, sekarang kita membahas struktur teks ulasan. Tadi sudah Ibu sebutkan ya bahwa teks ulasan itu strukturnya terdiri atas 4 bagian. Ada yang bisa menyebutkan apa saja bagiannya? Ya, silakan Ima. Strukturnya itu terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman Bu. Ya, betul. Terima kasih Naima. Nah, jadi struktur teks ulasan itu terdiri atas 4 bagian. Yang pertama apa tadi? Orientasi. Ya, orientasi. Jadi orientasi ini berisi gambaran umum tentang suatu karya sastra yang akan diulas atau yang akan kita bahas. Lalu yang kedua itu ada tafsiran. Pada bagian tafsiran ini berisi pandangan kita sendiri mengenai karya sastra yang kita ulas tersebut.
Lalu yang ketiga, ada evaluasi yang berisi gambaran tentang detail suatu karya atau benda yang akan kita ulas. Yang keempat terakhir, apa yang terakhir? Rangkuman. Ya betul, rangkuman. Nah pada bagian rangkuman ini berisi ulasan akhir yang berisi simpulan dari karya sastra yang kita ulas. Selanjutnya, bagaimana unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks ulasan. Nah, teks ulasan ini mempunyai ciri-ciri kebahasaan yang khas. Yang pertama, menggunakan kata sifat lengkap. Yang kedua, merujuk pada kata benda dan kata kerja. Yang ketiga, mengandung metafora. Dan yang keempat, kalimat-kalimatnya cenderung panjang atau menggunakan kalimat yang kompleks. Lalu, bagaimana cara untuk menulis teks ulasan? Nah, perhatikan langkah-langkahnya ya. Yang pertama, kita perlu mencatat identitas buku atau karya sastra yang akan kita ulas, yang mencakup judul karya, penulis, pihak lain yang memiliki peranan penting. Misalnya kita akan mengulas sebuah film. Di film itu kita perlu menuliskan sutradaranya, atau misalkan di buku kita bisa menuliskan penerbitnya serta tanggal terbitnya. Lalu yang kedua, kita perlu mencatat beragam hal menarik yang akan menjadi pesona utama dalam karya yang kita ulas. Langkah yang ketiga, kita perlu menganalisis lalu menelaah kelebihan serta kekurangan isi karya sastra yang kita ulas tersebut. Yang keempat, kita bisa membuat simpulan terkait isi serta pesan secara keseluruhan yang diperoleh setelah kita membaca atau menikmati karya sastra tersebut. Lalu langkah yang terakhir yaitu kita bisa membuat saran yang menunjukkan sebuah aksi konkret yang bisa dikerjakan atau harapan pada karya sastra yang kita ulas. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Ibu sekarang akan membagikan lembar kerja pada kalian untuk didiskusikan bersama teman sebangku ya. Ini ke belakang ya. Jadi tugas ini dikerjakan berdua ya, sebangku. Ibu beri kalian waktu 15 menit, apakah cukup? Cukup ya? Oke, silakan dikerjakan. Ayo yang di situ kenapa yang diribut? Meta, Dalia, ada apa? Ada kesulitan? Tidak Bu, cuma beda kata saja. Ya, didiskusikan selain mungkin ya. Baik Bu. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai semua? Sudah Bu. Nah, sekarang Ibu minta masing-masing perwakilan kelompok untuk maju ke depan dan membacakan hasil diskusi kalian. Silakan kelompok. Ini kelompok pertama. Siapa perwakilannya? Saya. Ya, silakan Alia. Lalu kelompok kedua, siapa perwakilannya? Saya tahu. Ya, Nata, silakan maju. Kelompok tiga, Adian ya. Oke, Adian silakan maju ke depan. Nah, kalian akan Ibu minta menjawab pertanyaannya secara acak ya. Nanti Ibu yang menentukan dan kita akan mengoreksi jawabannya bersama-sama. Mulai dari pertanyaan pertama, silakan perwakilan dari kelompok 3 membacakan hasilnya. Baik Bu, pertanyaannya sebutkan ciri-ciri teks ulasan. Jawabannya yaitu yang pertama, teks ini memiliki struktur yang terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Yang kedua, teks ini berisi informasi yang menonjol terhadap unsur-unsur karya yang sedang diulas berdasarkan pandangan atau opini dari penulis terhadap suatu karya. Dan yang ketiga, memberikan sebuah opini berdasarkan fakta yang ada pada karya tersebut. Iya, betul ya jawabannya. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah benar semua jawabannya? Benar. Oke, pintar semuanya. Lanjut ke soal nomor 2. Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 silakan jawab. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaannya itu sebutkan struktur dan kaidah pembahasan apa saja yang terdapat pada teks ulasan. Nah, jawabannya yaitu yang pertama menggunakan kata sifat sikap, yang kedua merujuk pada kata benda dan kata kerja, ketiga mengandung metafora yang artinya pemakaian kata atau kelompok kata itu bukan dengan arti yang sebenarnya melainkan sebagai lukisan kiasan berdasarkan persamaan atau perbandingan. Yang keempat, kalimat-kalimatnya itu cenderung panjang. Terima kasih. Ya, betul sekali ya jawabannya. Bagaimana kelompok lain?
Benar semua jawabannya? Benar-benar Bu. Benar. Oke, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Berarti dijawab oleh kelompok 2 ya. Silakan perwakilannya dibacakan. Baik Ibu, soal nomor 3 yaitu bacalah teks ulasan dari cerpen berjudul Emak dan Sepotong Roti karya Caswati dan tentukan struktur dari teks ulasan tersebut. Jadi, pada teks ulasan dari cerpen berjudul Emak dan Sepotong Roti karya Caswati ini, struktur pertama yaitu bagian orientasi terdapat pada paragraf pertama. Struktur kedua yaitu bagian tafsiran terdapat pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Lalu struktur ketiga bagian evaluasi terdapat pada paragraf kelima dan keenam. Struktur terakhir adalah bagian rangkuman, itu terdapat pada paragraf ketujuh. Nah itu saja Ibu dari kelompok 2. Iya, tepat sekali jawabannya ya. Nah, di soal ini biasanya ada yang kelompok yang keliru nih. Apakah ada kelompok yang jawabannya berbeda? Ada Bu, dari kelompok kami itu menjawab paragraf kedua dan ketiga itu termasuk bagian tafsiran, sedangkan paragraf keempat, kelima, dan keenam itu termasuk ke bagian evaluasi. Nah, itu sedikit keliru ya, jadi bisa diperbaiki untuk kedepannya. Minggu depan silakan kumpulkan hasil perbaikannya. Tapi hasil semua kelompok tadi sudah bagus ya, kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, silakan sekarang semuanya duduk kembali. Kasih dulu, Nah, anak-anak, tidak terasa ya waktu kita sudah habis dan pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Sebelum itu, apakah ada yang membantu Ibu untuk menyimpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Alia. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu. Jadi hari ini kita sudah mempelajari materi menjelaskan struktur, kebahasaan, dan isi teks pada produk karya atau benda. Itu saja, terima kasih Bu. Ya, terima kasih kembali Alia sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah, semoga tujuan pembelajaran kita pada hari ini dapat tercapai dan ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk tugas pada minggu depan, Ibu ingin kalian membaca satu karya sastra, bisa berupa cerpen atau novel atau naskah drama ya. Lalu kalian buat satu teks ulasan berdasarkan karya sastra yang kalian baca tersebut. Jadi silakan dikerjakan tugasnya dengan sebaik mungkin ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.